Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Ebel Kevin dari kelas 2 TIE. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menampilkan materi tentang Git. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Git. Git sendiri merupakan version control lokal yang dikembangkan oleh pembuat Linux pada tahun 2005. Beberapa perintah umum dalam menggunakan Git yang pertama adalah ada Git init, Git add, Git status, Git commit, dan juga Git log. Nah, setelah kita menggunakan Git secara lokal, semua perubahan yang dilakukan hanya tersimpan di dalam komputer atau hard disk masing-masing. Yang artinya belum ada salinan ataupun akses yang bisa digunakan oleh rekan tim lainnya. Oleh karena itu, agar repositori kita bisa diakses secara online oleh tim kolaborasi dan juga bisa digunakan sebagai backup yang lebih aman jika hard disk rusak atau hilang, maka kita perlu menghubungkan Git lokal dengan layanan hosting repositori, yaitu tempat menyimpan repo Git secara online. Salah satunya adalah GitHub. Nah, GitHub sendiri merupakan salah satu layanan hosting repositori yang paling populer dan open source, sehingga kita dapat berbagi kode dengan tim dan kerjasama dengan dalam proyek yang terstruktur. Nah, untuk menerapkan Git pada proyek baru, yang pertama adalah kita harus membuat proyek terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita harus mendownload dan juga menginstal Git. Dan selanjutnya, eh, kita harus masuk ke directory project, lalu kita akan menginisialisasi Git dengan menjalankan perintah git init. Lalu selanjutnya, setelah berhasil, kita akan menjalankan perintah git status untuk mengecek kondisi file yang ada pada working directory kita. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah git add, dan selanjutnya kita akan menggunakan perintah git commit, dan selanjutnya kita akan menggunakan perintah git log. Untuk menginisialisasi GitHub, nah setelah local repository sudah dirasa oke, maka kita akan mencoba push ke remote server yang ada di GitHub. Yang pertama, kita harus membuat akun GitHub terlebih dahulu. Jika kita sudah memiliki akun GitHub, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membuat repository. Dan yang kedua, kita harus mengkonfigurasi identitas kita, yaitu user.name dan user.email. Dan selanjutnya, kita akan menghubungkan local repo dengan remote repo. Nah, selanjutnya kita akan mengirim snapshot lokal ke remote repo, atau istilahnya yaitu push. Dan selanjutnya, kita akan memeriksa hasil push dengan menggunakan git status. Nah, jika kita jika kita melakukan perubahan dan menghapus pada file, kita harus mengulang kembali langkah-langkah yang di atas, yaitu kita harus mengulang lagi dari git add, git commit, git push, dan git log. Nah, jika kita ingin melihat versi sebelumnya, yang dimana versi awal, dimana kita belum melakukan perubahan sama sekali, pertama kita harus memeriksa commit ID yang kita inginkan, dan yang kedua kita harus menggunakan perintah git commit, commit strip ID, git checkout, commit strip ID. Nah, jika kita ingin kembali ke versi terbaru, kita cukup menjalankan perintah git checkout master. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mendeploy ke Vercel. Yang pertama kita harus mendaftar akun Vercel terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita harus menginstal GitHub-nya. Dan yang ketiga kita harus melakukan import pada repository. Lalu yang keempat kita bisa melakukan akses domain. Dan selanjutnya kita akan melakukan tes perubahan pada server kita. Dan yang terakhir eh, kita harus meriak router di Verselnya. Nah, pada project ini saya sudah melakukan git dan juga deploy-nya. Pertama saya akan menampilkan hasilnya terlebih dahulu. Ini masih yang biasa, masih menggunakan localhost biasa. Ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk latihan sendiri di sini eh, Pak Fikri, Pak Fikri itu meminta 4 tambahan menu baru. Nah, untuk 4 tambahan menu baru ini, saya menambahkan menu baru di Our Team, yaitu ada menu Team Overview, menu Leadership Team, menu Team by Department, dan yang terakhir menu Team Stories. Yang pertama saya akan menampilkan menu Team Overview terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan untuk Team Overview.
Selanjutnya saya akan menampilkan yang halaman leadership team, yang dimana itu akan menampilkan pimpinan-pimpinan dari perusahaan. Selanjutnya saya akan menampilkan tim by departemen. Ini merupakan eh, halaman yang menampilkan tim berdasarkan departemennya. Di sini kita bisa memilih ingin menampilkan tim berdasarkan departemen leadership, engineering, marketing, ataupun human resource. Dan yang terakhir ada menu tim stories. Kurang lebih sama dengan menu tim overview, di mana menu tim storiesnya itu isinya tentang kisah-kisah dan wawancara dari tim atau karyawan yang ada pada perusahaan. Eh, Jadi saya akan menampilkan pada git saya. Eh, hmm, ini saya sudah berhasil melakukan git, sudah checklist juga, dan juga saya sudah melakukan beberapa kali commit. Nih, nah selanjutnya pada verselnya, nah itu ini sudah berhasil juga. Di sini di sini saya sudah dapat domain yang bisa saya gunakan, yang sudah bisa saya buka. Kita akan coba ya. Sini sudah tampil sama dengan yang tadi. Di sini juga ada 4 halaman, ada halaman katalog, blog, page, dan kontak. Nah, untuk codingannya sendiri itu tidak ada yang saya ubah. Saya hanya menambah beberapa, yaitu untuk yang menu leadership team, tim by departemen, tim overview, dan juga tim stories. Lalu eh, juga ada tambahan pada navbarnya untuk menu-menunya tadi, yaitu yang ini. Dan juga ada tambahan juga di data JSON-nya. Salah. Itu di sini JSON yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.